Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi Purwanto dengan NPM 20101090. Di sini saya berasal dari kelas F dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul The Case of the Spelunkian Explorers. Nah, jadi buku ini bercerita 5 orang penjelajah gua, salah satunya yaitu bernama Wetmore. Nah, pada suatu hari, penjelajah ini menjelajahi sebuah gua batu kapur di daerah dataran tinggi. Namun ketika mereka ke dalam gua tersebut, tiba-tiba gua tersebut runtuh, lalu tertimbun oleh batuan kapur yang ada di gua tersebut. Mereka pun akhirnya sulit untuk keluar gua tersebut karena akses keluarnya itu tertimbun runtuhan, yang akhirnya mereka terjebak di dalam gua kapur tersebut. Nah, jadi namun untungnya mereka sempat meninggalkan jejak sebelum masuk ke gua tersebut di markas Spelunkian, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kepada 5 penjelajah gua tersebut, nanti bakal ada bantuan dari markas Spelunkiannya. Nah, tidak lama dari kejadian gua yang ambruk tersebut, pasukan penyelamat yang mengevakuasi pun datang, namun melihat medan yang cukup sulit, masih adanya bebatuan yang terus longsor yang menyulitkan tim penyelamat. Lalu si kondisi 5 penjelajah itu bagaimana sih? Nah, jadi pasca terjadinya ambruk tersebut diceritakan bahwa mereka itu membawa sedikit logistik makanan. Sedangkan di gua tersebut sulit untuk mencari tumbuhan atau hewan yang bisa untuk mereka konsumsi. Namun mereka ingat bahwa mereka membawa sebuah kabel portable yang bisa mengirim pesan dan menerima pesan. Nah, gak lama dari situ pun mereka berkomunikasi dengan para insinyur, para ahli, dan para dokter. Lalu mereka bertanya, harus berapa lama lagi sih mereka dapat keluar dari gua ini? Lalu ada balasan, mungkin 10 hari lagi. Lalu Wetmore pun bertanya lagi, apakah kita bisa hidup lebih lama jika kita memakan satu di antara kita? Namun pertanyaan Wetmore yang satu ini tidak digubris sama sekali. Tidak lama dari itu, Wetmore pun mengajak teman-temannya untuk mengundi menggunakan dadu atas saran Wetmore yang harus memakan satu di antara kita untuk tetap hidup di dalam gua ini. Namun setelah semuanya sepakat, tiba-tiba Wetmore lah yang tiba-tiba mengundurkan diri dari perjanjian yang dibuatnya sendiri. Dan pada akhirnya teman-temannya tidak setuju atas pengunduran diri Wetmore. Lalu dadu pun tetap diundi. Ternyata yang dapatnya itu yaitu si Wetmore lah yang terpilih sebagai yang harus dimakan oleh keempat teman-temannya tersebut. Setelah menyelamatkan penjelajahan ini, lalu mereka pun dirawatlah di rumah sakit terlebih dahulu karena terjadi mal gizi dan shock. Namun mereka terdakwa atas pembunuhan terhadap Wetmore, sedangkan berdasarkan fakta yang ada, terdakwa bersalah atas pembunuhan Roger Wetmore, dan hakim pun memvonis hukuman gantung kepada keempat orang tersebut. Namun di sini ada 5 pendapat dari para hakim. Yang pertama dari Trupeni, hukum diterapkan secara cermat dan tepat sasaran. Ketua Hakim Trupeni ini berpendapat bahwa keempat orang ini harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain maka akan dikenakan dengan hukuman mati. Namun Hakim Trupeni juga menyarankan agar ketua eksekutif turut serta dalam kasus ini untuk memberikan grasi. Lalu ada pendapat kedua yaitu dari Hakim Foster. Ia berpendapat bahwa Hakim Foster ini tidak setuju dengan pendapat Hakim Trupeni karena menurutnya bahwa undang-undang harus melalui unsur keadilan dan akal sehat, dan yang masuk akal menurut Hakim Foster adalah bahwa unsur-unsur persemakmuran tidak diterapkan secara efektif
karena para penjelajah dihadapkan dengan struktur masyarakat yang selalu berbeda-beda. Maka dari inilah Hakim Foster pun berpendapat bahwa penjelajah menggunakan hukum alam untuk mengetahui hukum manusia yang diterapkan dalam masyarakat sipil. Lalu Hakim Foster juga berpendapat untuk membebaskan keempat para terdakwa penjelajah gua tersebut. Si Hakim Foster ini percaya pada pepatah, bila alasan suatu hukum itu tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri akan hilang. Nah, menurut Hakim Foster, bahwa penyelamatan 4 orang nyawa dan menghabiskan 1 orang nyawa termasuk dalam penyelamatan diri. Makanya dia percaya membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuhan. Lalu ada pendapat hakim yang ketiga, yaitu Hakim Tating. Hakim Tating ini mengajukan 2 syarat untuk menentang argumen Hakim Foster. Hakim Tating menentang hukum alam, karena hukum alam menghendaki apa yang diputuskan diarahkan pada pencapaian kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Dan Hakim Tating ini juga berpendapat bahwa hukum alam tidak memiliki ruang untuk membela diri. Lalu Hakim Tating mengundurkan diri atas hal tersebut dengan statement tidak ada cara untuk membedakan asas-asas dengan suatu perkara dapat diputuskan dengan cara rasional. Tating berharap bahwa Tating dapat mengesampingkan perasaan-perasaan yang saling bertentangan ini, sebagaimana hal yang tidak relevan, dan memutuskan kasus ini berdasarkan bukti yang meyakinkan dan logis mengenai hasil yang diminta oleh hukum Anda. Sayangnya pembebasan ini belum dijamin bagi Tating. Menurut Tating bahwa pembelaan diri yang dimaksud oleh Hakim Foster itu tidak masuk akal, karena menurut Hakim Tating pembelaan diri itu dapat dikatakan jika ingin dibunuh itu harus ada perlawanan. Ia pun berpendapat kasus tersebut kasus yang belum diputuskan dan menarik diri dari keputusan tersebut sepenuhnya. Selanjutnya ada pendapat Hakim Ken. Dia sebagian setuju dengan Hakim Tating bahwa undang-undang persemakmuran harus dihapuskan. Diharuskannya tidak bisa digunakan dalam kasus seperti ini. Usulan dari Hakim Ken berpendapat sama dengan Ketua Hakim Trupeni, yaitu mendukung dengan hukuman mati. Namun Hakim Ken tidak setuju apabila kasus ini diserahkan kepada Ketua Eksekutif. Karena menurut Hakim Ken ini merupakan pelanggaran proses peradilan. Kesimpulan Hakim Ken ini didasarkan atas gagasan pemaparan hakim dalam menerapkan undang-undang secara efektif dalam proses penegakan hukum. Pendapat Ketua Hakim yang pada dasarnya memberikan instruksi kepada Ketua Eksekutif mengenai apa yang harus dia lakukan dalam kasus ini, dan menyarankan bahwa akan terjadi ketidakwajaran jika instruksi ini tidak diindahkan. Selanjutnya yaitu pendapat yang kelima, yaitu pendapat dari Hakim Handi. Dia berpendapat membebaskan penjelajah dan menganut pendekatan realisme hukum yang melekat dengan akal sehat dia. Menyatakan bahwa terdakwa penjelajah tersebut harus diampuni. Nah, Hakim Handi menggunakan jejak pendapat untuk membenarkan hal tersebut, karena 90% masyarakat meminta agar terdakwa dibebaskan dan 10%-nya lagi berpendapat yang beragam. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ada 2 hakim, yaitu Hakim Trupeni dan Hakim Ken, yang menyatakan bahwa terdakwa penjelajah gua harus dihukum mati, dan Hakim Foster dan Hakim Handi keempat penjelajah gua harus dibebaskan, dan 1 Hakim Tating mengundurkan diri dari kasus penjelajah gua. Nah, jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari resensi jurnal ini, mungkin semua orang memiliki pandangan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah,
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.